Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiha Afraziza dengan NIM G002153 dari kelompok A3. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit teori tentang anatomi abdomen, traktus digestivus superior dan inferiornya. Mulai dari dinding abdomen dulu. Nah, yang pertama di sini kita dikasih persoalan yaitu Alif baru aja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Nah, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional mulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Nah, di sini kita disuruh menjelaskan, yang pertama disuruh menjelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen mulai dari anteriornya dan posteriornya. Yang pertama di sini tuh kita ada skin. Nah, selanjutnya skin ini tuh setelah skin kita tuh ada fascia superficialis atau superficial fascia yang terdiri dari fascia Kemper dan fascia Scarpa. Di sini fascia Kemper, ini fascia Scarpa. Terus habis itu ada fascia profunda juga. Terus habis fascia profunda kita juga ada musculate aponeurosis. Musculate aponeurosis itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Bisa kita lihat di sini juga. Nih, musculus obliquus externus dan musculus obliquus internus abdominis. Terus ini ada musculi transversus abdominis. Terus ada musculi rectus abdominis ini di sini. Terus selanjutnya ada fascia transversalis. Ini fascia transversalis. Terus ada fascia peritoneal, fascia extraperitonealis. Di sini kalau di bagian bawahnya di bagian sini. Terus habis itu yang terakhir ada peritoneum parietala yang ungu ini. Nah, sedikit pembahasan tentang skin atau kulit. Kulit itu tuh dia tuh melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Nih, kecuali pada umbilikusnya. Kalau yang di bawah ini kan dia bedanya cuma umbilikus karena bagian bawah umbilikus, atas kan enggak. Terus habis itu untuk yang fascia superficialis dia kan terdiri dari fascia Kemper sama fascia Scarpa. Nah, kalau misalkan fascia Kemper dia tuh panniculus adiposus atau lamina superficialis atau dia fatty layer. Kalau fascia Scarpa dia tuh stratum membranosum atau lamina profunda atau membranous layer. Gitu doang bedanya di sini. Ini fascia Kemper kan dia lebih adiposus fatty layer gitu. Terus habis itu Scarpa, itu fascia Scarpa membranosus. Dan terus habis itu sekilas saja, gambar sekilas. Oke, ada muskulinya, terus fascia-fascianya. Terus habis itu selanjutnya kita tuh disuruh menjelaskan bagian posterior. Tadi kan anterior, sekarang posterior. Nah, kalau di bagian posterior itu tuh kita bisa lihat pastinya dia ada skinnya juga. Terus belakangnya. Terus habis itu dia ada fascia superficialis dorsi. Di bagian kita cari nih fascia superficialis dorsi. Seperti di gambar sini nggak ada. Terus habis itu ada muskulus-muskulusnya yang terbagi. Jadi kayak lapisan pertama tuh ada musculus latissimus dorsi, lapisan keduanya ada musculus obliquus externus abdominis, erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior sama inferiornya. Terus di lapisan ketiganya dia tuh ada musculus multifidus, musculus interspinalis, terus musculi obliquus, bukan obliquus tapi obliquus internus abdominis.
Terus lapisan keempatnya ada musculi quadratus lumborum, musculi iliopsoas, musculi transversus abdominis, sama selanjutnya ada fascia extraperitonealis sama kayak yang di bagian anterior juga, sama peritoneum paretale. Terus untuk selanjutnya di bagian ini muskulus-muskulusnya, ini muskulus serratus yang merupakan dia lapisan ke 2 serratus. Terus habis itu ada muskulus latissimus dorsi ini, trapezius, externus abdominal obliquum, musculus obliquo abdomin obliquo external abdominis. Terus selanjutnya ada gluteus maximus muscle juga di situ. Di bawahnya juga sama aja muskelnya. Lanjut, kita selanjutnya disuruh menjelaskan tentang sistem otot yang ada di abdomen. Nah, sistem otot yang ada di abdomen itu kan kita bagi dua lagi, ada anteriornya sama ada posteriornya. Nah, untuk di anteriornya itu kita berbagi jadi flat muscle sama vertical muscle. Nah, untuk flat muscle sendiri dia itu untuk flat muscle sendiri dia itu ada 3 lapisan flat muscle gitu, ada 3 flat muscle gitu, ada 3 flat muscle. Nah, yang satu tuh external obliquo, yang kedua internal obliquo, yang ketiga transversus abdominis. Nah, untuk musculus external obliquo itu tuh dia untuk contralateral rotation of the torso. Nah, inervasinya itu di thoracoabdominin nervus thorax 7 sampai thorax 11 sama subcostal nerve T12. Terus habis itu kalau internal obliquo itu tuh actionnya dia tuh untuk bilateral contraction compress the abdomen, dia kayak untuk compression gitu. Terus untuk contraction juga ipsilaterally. Nah, terus inervasinya dia tuh thoracoabdomin thorax 7 sampai 11, terus sama subcostal nerve T12. Sama dia juga di branches of the lumbar plexus. Nah, selanjutnya yang ketiga kan tadi ada three flat muscle. Nah, yang ketiga itu ada transversus abdominis. Actionnya dia itu untuk compression of abdominal contents. Inervasinya di thoracoabdomin T7 sampai T11, subcostal nerve T12 sama branches of the lumbar plexus juga, sama kayak internal obliquo. Nah, ini untuk internal obliquonya bisa kita lihat di sini. Ini internal obliquo. Terus kalau misalkan untuk eksternal obliquonya di sini, yang luarnya itu kan internal nih eksternalnya. Terus habis itu ada transversus abdominis juga. Nah, ini transversus abdominisnya. Oke, next aja kita ke vertical muscle-nya. Nah, kalau vertical muscle-nya itu tuh dia ada 2. Kalau tadi flat muscle-nya ada 3, kalau vertical muscle-nya dia ada 2. Nah, kalau vertical muscle-nya itu dia tuh rectus abdominis sama internal obliquo. Nah, kalau misalkan untuk rectus abdominis sendiri dia itu untuk assisting the flat muscle in compressing the abdominal viscera. Dia kayak untuk stabilizing buat pelvisnya pas kita jalan, sama depresses the ribs. Terus habis itu inervasinya di thoracoabdominal nerve T7 sampai T11. Untuk internal obliquonya sendiri dia tuh untuk assisting flat muscle juga, tapi buat compressing the abdominal viscera, sama the rectus abdominis also stabilize. Jadi untuk stabilizing juga pas jalan, stabilizing pelvis pas kita jalan, sama depresses the ribs juga. Terus habis itu untuk inervasinya di thoracoabdominal sama kayak yang rectus abdominis di T7 sampai T11 karena kedekatan. Nah, ini rectus abdominisnya. Ini rectus sheathnya kayak pembungkusnya gitu. Ini rectus abdominisnya nih di sini. Ini rectus sheathnya pembungkusnya. Terus habis itu ini internal obliquonya gitu. Nah,
Lanjut next saja, kita yang ke posterior. Nah kalau posterior sendiri ini tuh ya dia tuh sebenarnya dia lebih banyak sih, kayak quadratus lumborum, psoas minor sama mayor, terus ada transversus abdominis muscle-nya, internal abdominal oblique muscle, eksternalnya, terus habis itu ada iliacus muscle, piriformis, coccygeus muscle, terus obturator internus muscle, rectococcygeus muscle dan sebagainya. Terus kayak di sini juga trapezius muscle, isthmus dorsi muscle dan sebagainya. Nah, untuk quadratus lumborum sendiri dia tuh inervasinya ada di anterior rami L1 spinal nerve. Terus untuk actionnya dia untuk fleksi vertebral column atau tulang belakang. Terus untuk psoas mayor dia tuh inervasinya di anterior rami L1 sampai L3 nerves. Terus dia tuh untuk flexion tight at the hip dari dari pinggul sampai lateral flexion of the vertebral column. Nah, terus itu ada psoas minor juga tadi. Psoas minor itu inervasinya di anterior rami of the L1 spinal nerve. Terus actionnya itu untuk flexion of the vertebral column. Nah, yang iliacus muscle tadi itu tuh inervasinya di femoral nerve L2 sampai L4. Actionnya itu untuk flexion and lateral rotation of the thigh and the hip joint. Habis itu dia ada psoas minor sama mayor. Psoas minor sama mayor ini iliacus. Terus habis itu tadi juga ada quadratus lumborum di sini. Nah, terus lanjut aja, kita sekarang disuruh menjelaskan tentang struktur penggantungnya atau duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum itu sendiri dia terbagi menjadi 3. Nah, dia tuh terbagi jadi 3. Ada mesenteri atau alat penggantung peritonei, terus ada omentum sama ligamentum peritonei. Nah, peritonei sendiri itu tuh dari yang aku baca, peritonei itu tuh kayak gabungan dari lapisan-lapisan peritoneum. Nah, di sini kan tadi ada mesenteri atau alat penggantung peritonei. Nah, mesenteri itu formed by a double layered. Nah, ini by a double layered fold of peritoneum. Mesenteri itu yang bentuknya kayak kipas-kipas kayak gini. Dia tuh fungsinya untuk melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior, sama dia menyediakan saluran untuk pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limpatik. Terus selanjutnya kita ada omentum. Omentum terdiri dari 2 jenis, terdapat 2 jenis, yaitu omentum maius sama omentum minus. Nah, kalau maius itu tuh yang bawah ini, yang besar, itu tuh yang greater omentum ini, itu tuh dia bentuknya kan kayak tirai gitu. Terus kalau misalkan omentum minus, dia tuh ya udah disusun dari 2 ligamentum hepadoduodenal sama ligamentum gastrohepatica. Ini kalau misalkan omentum minus, yang laser omentum di bagian sini. Terus habis itu kalau tadi tuh kalau misalkan omentum maius dia tuh ada 4 ligamen. Kalau omentum minus tadi 2 ligamen, kalau omentum maius ada 4 ligamen, yaitu ada ligamen gastroplenica, gastrocolica, sama ligamen sperorenale. Nah, untuk omentum sendiri dia itu membentang dari gaster dan proximal duodenum. Nah, fungsi omentum ini tuh untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Terus yang terakhir ini ada ligamentum peritonei. Ligamentum peritonei itu diantara itu ada hepar sama gaster, dibagi jadi 2 kan. Nah, ligamen biar gampang aja dibagi jadi 2. Jadi yang di hepar dan di gaster. Kalau yang di hepar itu ada ligamentum falciform ini di hepar. Terus habis itu ada ligamentum hepatoduodenal sama ligamentum hepatogastrik yang dia tuh merupakan laser omentum atau omentum minus. Nah, fungsi yang gaster dulu, yang gaster itu ada ligamentum gastroplenica, gaster
kan dari namanya dia tuh gastro semua. Ada gastrofrenica, ligamentum gastrofrenica, sama ligamentum gastrocolica. Ini ligamentum gastrofrenica, ligamentum gastrofrenica, sama ligamentum gastrocolica yang terdiri dari posterior layer sama anterior layer. Nah, fungsi dari ligamentum peritoneae sendiri dia tuh untuk melekatkan antar organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen, serta dapat membentuk bagian dari omentum ini. Terus lanjut kita ke tractus digestivus superior. Nah, kalau tractus digestivus superior sendiri, di sini kita dapat persoalan yaitu Randy itu seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja mulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dengan sistem pencernaannya. Nah, sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang tractus digestivus superior mulai dari mulut sampai ke lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan all you can eat, saat dia lagi makan rakus makan di all you can eat, kan cepet gitu. Nah, untuk tractus digestivus sendiri itu tuh sebenarnya dia ada beberapa bagiannya. Kita mulai dulu dari sini ya. Tractus digestivus itu ada dibagi beberapa bagian, ada bagian foregut, midgut, sama hindgut. Nah, kalau foregut itu dia dari esophagus, pars abdominalis, gaster, duodenum pars superior, hingga papilla duodenum mayor, hepar, pankreas, vesika feodale, lian, sama lian. Pokoknya dari sini, ini foregut. Ini gampangnya. Ini foregut. Mana ya? Nah, ini foregut. Nah, terus habis itu untuk yang midgut sendiri dia tuh ada duodenum pars descendens at inferior at ascendens, terus ada jejunum epithelium, cecum at appendix, colon ascendens, sama 2/3 colon transversum. Nah, terus kalau hindgut sendiri dia tuh ada 1/3 colon transversum, colon descendens, colon sigmoideum, sama rectus. Nah, lanjut aja. Nah, kita mulai dari cavitas oris dulu. Nah, cavitas oris itu tuh dia tuh, atau yang bisa disebut dengan ini cavum oris, itu tuh dia mulut. Fungsinya tuh untuk kayak tempat pertama proses pencernaan dimulai. Nah, gerakannya itu dia tuh di gerakan otot pipi sama lidahnya itu membentuk bolus gitu pas kita ngunyah biar mudah nelan. Nah, dia tuh ada bagian-bagian sini nih, ada gingivanya, terus ada palatum durumnya, palatum molnya di bagian sini. Ini palatum durum, ini palatum mol. Nah, terus yang ini itu uvula palatina, terus ada arcus palatopharyngeus, terus ada arcus palatoglossus, ini palatopharyngeus, ini palatoglossus, terus ada tonsilla palatina, cavitas propria oris bagian sini, terus ini ada corpus linguae, terus ini vestibulum oris. Nah, maaf, terus ini ada corpus linguae. Udah tadi ya corpus linguae. Sama di sini ada frenulum labii inferioris. Dia tuh dibagi jadi beberapa bagian gitu loh. Ada nasal cavity-nya, terus ada nasopharynx-nya, terus ada hard palate sama soft palate. Di sini sama ada oral cavity-nya. Nah, lanjut aja. Kan dia tuh ada palatum sama lingua palatum. Itu yang tadi ada hard sama soft. Nah, yang hard atau palatum durum itu tuh dia terletak di sebelah depan. Itu terletak di sebelah depan tulang maksilaris, terus tersusun atas tajak-tajak palatum, 2/3 anterior, processus palatinaosis
maxillaris, sama sepertiga posteriornya dia tuh susun dari lamina horizontal ossis palatini. Nah habis itu untuk palatumolnya itu tuh dia terletak di belakang nih, dia di belakang, terus merupakan lipatan menggantung, kayak kalau dipegang tuh dia ada yang kayak gantung gitu, apa sih, kayak lapisan selaput gitu yang menggantung. Terus dia dapat gerak juga, dia terdiri dari jaringan fibrosa sama selaput lendir. Nah dia tuh muskulus-muskulusnya tuh ada muskulus tensor palatini, musculus levator palatini, musculus palatopharyngeus, musculus of uvule, sama musculus palatoglossus. Terus untuk kalau gampangnya ini kurang jelas gambarnya. Ini di sini hard palatum atau palatum durum, yang ini palatumol atau soft palatum. Terus untuk lingua sendiri atau lidah itu tuh dia tuh dibagi jadi dua pars, ada pars presulcalis linguae sama pars postsulcalis linguae. Nah kalau pars presulcalis linguae dia tuh ada papilla filiformisnya. Nah papilla filiformisnya itu merupakan papila yang paling kecil dan paling banyak jumlahnya. Dia tuh berupa tonjolan yang membentuk kerucut dan menutupi 2/3 permukaan atas anterior lingua. Nah, papila itu mengandung ujung saraf efferent yang peka terhadap nyeri. Papila ini juga dilengkapi dengan konifikasi. Filiformis. Terus habis itu ada papilla fungiformis. Nah, papilla fungiformis ini memiliki ujung yang seperti kepala, terus dia membulat, berwarna merah, dan biasanya mengandung Collicus gustatorius. Nah, papilla ini tersebar pada apex atau atas dan margo linguae dan berukuran lebih besar daripada papilla filiformis. Itu pokoknya di bagian sini, di bagian apexnya. Terus habis itu ada papilla palate yang dulu tuh dikenal sebagai papilla, sebenarnya sampai sekarang sih masih papilla circumvallata palata. Nah itu tuh dia merupakan papilla terbesar yang dia tuh berjumlah 8-12 dan tersusun dalam deretan yang berbentuk V. Nih. Berbentuk V. Terus di depan sulcus terminalis. Papilla ini mengandung Colliculus gustatorius dan kelenjar pengecap. Nah terus ada papilla foliata. Nah papilla foliata ini dia itu merupakan pelipatan linear pada mukosa pada margo linguae yang dekat dengan sulcus terminalis lingua. Nah selanjutnya tadi pars presulcalis linguae, sekarang pars postsulcalis linguae. Itu ada plica glosso-epiglottica mediana, yaitu dia tuh refleksi mukosa ke arah epiglotis. Terus ada plica glosso-epiglottica lateralis, itu dia merupakan refleksi mukosa ke arah lateral. Terus ada velecula epiglottica yang merupakan cekungan di antara kedua plica di atasnya, yaitu plica glosso-epiglottica sama mediana sama yang lateralis. Terus lokasinya velecula epiglottica itu dia tuh sering menjadi tempat benda tumpul yang tertelan. Terus untuk fossa piriformis dia tuh merupakan cekungan di lateral plica glosso-epiglottica lateralis. Nah lokasi ini tuh sering menjadi tempat benda tajam yang tertelan juga. Papilla palata atau papilla circumvallata. Terus habis itu ini epiglotikanya di bagian sini. Ini ada palatina tonsilnya di sini. Lanjut ke orofaring. Nah orofaring sendiri itu tuh dia dibagi jadi 3. Kayak yang tadi aku bilang ada nasofaring, ada orofaring, sama faring itu kan bukan orofaring yang dibagi jadi 3, tapi faring itu dibagi jadi 3. Nah, faring itu dibagi jadi 3, ada nasofaring, orofaring, laryngofaring, sama laryngofaring. Nah, orofaring sendiri yang kita bahas ini, orofaring itu dia membentang setinggi vertebra
cervicalis 2-3, VC 2-3. Nah, orofaring ini tuh berhubungan dengan kavitas oris mulut melalui isthmus pausium. Terus untuk esofagus sendiri, esofagus ini dia itu faring ini aku tambahin lagi kalau faring ini tuh dia tuh merupakan saluran yang mengarahkan makanan ke esofagus nanti. Nah dia tuh nanti kan ada epiglotis tuh bakal kayak katup yang bakal nutup kalau misalkan mau nafas. Epiglotis itu dia tuh bakal menutup jalan nafas kalau pas kita mau nelan biar nggak masuk ke saluran nafas. Terus ada esofagus yang tadi pokoknya tuh orofaring tadi kan makanannya nyalurin ke esofagus. Nah, esofagus ini ada 3 parts, ada cervicalis yang dia tuh ada di VC6 sampai VT1, terus ada thoracalis yang ada di vertebra thoracalis 1 sampai 10, terus ada abdominalis yang di 10 sampai 11. Nah, letaknya esofagus itu posteriornya trakea. Di sini ada cervicalis, terus ada thoracalisnya, terus ada pars abdominalisnya di sini. Ini biar lebih jelas. Cervicalis, thoracalis, abdominalis. Terus gaster. Untuk gaster sendiri dia itu untuk gaster sendiri itu fungsinya untuk menyimpan makanan sementara dan mencampurnya dengan asam lambung atau HCl dan enzim pepsin untuk mencerna protein. Nah, gerakan kontraksinya itu membantu mencampur makanan dengan cairan pencernaan. Di sini ada laser kurvatornya yang bagian kecil itu di bagian dalam sama greater kurvator bagian gedenya belakang. Terus habis itu di sini tuh kok nggak bisa zoom lagi sih ya? Ini tuh ada kardia. Nah, fundus tuh bagian atas sini, terus ini bodinya gaster, terus ini pylorus. Lanjut. Tadi kan si siapa? Randy. Ya, Randy itu kan tadi dia makannya agak fokus ya, pasti all you can eat. Nah, kita bakal bahas kompensasi sphincter dan gerakan pencernaannya. Nah, saat makannya kita banyak dalam waktu yang singkat, kayak rakus si Randy tadi itu, sistem pencernaan itu bakal bekerja lebih keras untuk memisahkan diri. Nah, sphincter itu kan ada 3 nih. Ada esophagus inferior, sama pylorus, sama distensi lambung. Nah, di sphincter esophagus inferior dia tuh ada di bagian bawah esophageal sphincter. Normalnya sphincter ini tetap tertutup kecuali saat menelan untuk mencegah makanan dan asam lambung naik kembali ke esophagus atau reflux. Nah, kalau makanannya terlalu cepat, lower esophagus sphincternya itu mungkin terlalu sering kebuka sehingga menyebabkan rasanya tuh nggak nyaman atau asam lambungnya tuh bakal naik. Terus kalau misalkan untuk sphincter pylorus tadi kan ada di pylorus. Nah, itu tuh dia tuh untuk mengontrol aliran makanan dari lambung ke usus halus. Tapi kalau misalkan lambungnya terlalu penuh, sphincter ini tuh akan memperlambat pengosongan lambung untuk mencegah tekanan berlebih di usus halus. Terus ada distensi lambung yang kayak untuk peregangan, namanya juga distensi. Nah, dia tuh saat lambungnya penuh, reseptor mekanis pada dinding lambung merespon dengan meningkatkan sekresi cairan, pencernaan, dan mempercepat gerakan peristaltik. Namun, kapasitas lambung itu ada batasannya. Makan berlebihan itu bisa ngasih sinyal ke otak lewat saraf vagus yang menyebabkan rasa kenyangnya itu lebih cepat. Nah, kenapa cepat kenyang? Kenapa si Randy cepat kenyang? Karena tuh tadi distensi lambung atau peregangan itu lebih cepat kan. Terus juga karena hormonal sama refluksnya tuh dia tadi kita baca refluksnya itu juga kayak terlalu cepat gitu, kayak lambungnya tuh naik kembali ke esofagusnya itu lebih cepat
lower esophageal sphincternya tuh terlalu sering kebuka ya itu, jadi itu menyebabkan rasanya tuh nggak nyaman, jadi kayak asam lambungnya tuh naik, jadi level itu. Terus tadi distensi lambung, hormonal, sama refleks yang bikin asam lambung. Nah selanjutnya kita ke selanjutnya kita ke traktus digestivus inferior. Nah di sini kita dikasih persoalan. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa nggak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsinya. Dia tuh sering mengalami perut kembung, rasa nggak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre itu mengeluh ke Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan pada Andre tentang traktus digestivus inferior. Nah, traktus digestivus inferior itu tadi ada intestinum tenue, intestinum crassus, sama rectus canalis analis. Nah, intestinum tenue atau usus yang dari sini itu tuh dia tuh terdiri dari jejunum dan ileum. Nah, jejunum sendiri dia tuh ada di upper left quadrant, ada di bagian atasnya. Terus kalau misalkan ileum sendiri itu di bagian bawahnya. Terus kalau misalkan jejunum itu dia tuh thick intestinal wall, jadi kayak dinding ususnya tuh lebih tebal. Kalau misalkan ileum dia lebih tipis. Terus kalau misalkan jejunum dia tuh lumbar fasa recta, fasa rectanya dia tuh lebih panjang dibandingkan ileum. Terus kalau jejunum sendiri juga dia tuh less arcades atau atrial lobesnya dia lebih sedikit dibandingkan ileum yang more arcades. Nah kalau jejunum itu dia tuh warnanya tuh di merah, kalau misalkan ileum dia tuh pink, merah muda gitu. Terus untuk intestinum crassum atau di bagian yang besarnya ini, luarnya itu tuh dia tuh ada kolon-kolonnya, ada sekum, ada ileum. Nih, kolon-kolonnya itu ileum tuh pokoknya di sini, terus habis itu sekum tuh di sini. Nah, kolon-kolonnya itu ada kolon ascendens, terus habis itu ada masuk kolon transversum di bagian sini, terus ada kolon descendens, sigmoideum gitu. Nah, ini sekum, kalau dia di sini tuh ada sekumnya itu di sini. Nah tadi ileum tuh di sini ya. Terus lanjut aja ke rektum dan canalis analis. Nah rektum itu sisi luarnya dia tuh terdapat flexura sacralis dan flexura perinalis atau flexura anorektal. Nah sisi dalamnya dia ada atau tunicum mucosanya itu terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plique transversalis recti atau Houston. Maaf, tadi suara gesekan kursi. Terus rektum sendiri, terus ada kanal analis. Nah rektum tuh bagian atasnya kanal analis, ini kanal analis. Nah kalau rektum itu kalau kanal analis itu dia tuh terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Kanal itu atau kanal analis itu dia itu dibagi jadi 4 segmen. Ada 3 segmen. 3 segmen. Ada zona columnaris, zona cutanea, sama zona hemorrhoidalis. Sama ada pecten analis juga dia bahan. Terus di permukaan kanal analis itu dijumpai columna rectalis atau analis atau Morgagni, sama valvula analis, sama sinus rectalis. Nah otot-ototnya di kanal analis itu ada otot sphincternya, itu ada musculus sphincter internus atau polosnya, terus ada musculus corrugator